Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Malatulabi dari Departemen Teknik Informatika dengan NIM D1212-1098. Di sini saya akan menjelaskan tentang longitudinal and transversal wave atau gelombang longitudinal dan transversal. Presentasi ini adalah bentuk dari ujian teori yang diberikan oleh asisten laboratorium, yaitu Kak Faisal. Pengertian. Yang pertama adalah getaran. Getaran adalah suatu peristiwa gerak bolak-balik secara teratur suatu benda yang melalui satu titik keseimbangan. Yang kedua adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang dapat merambat melalui suatu medium tertentu atau tanpa medium sekalipun. Simpangan. Simpangan adalah kedudukan suatu titik terhadap titik keseimbangan. Yang keempat adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau jarak terjauh benda dari titik keseimbangan. Yang kelima adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekund. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Dan yang terakhir adalah sudut fasa, yaitu sudut yang telah ditempuh oleh sebuah benda yang bergetar. Jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan zat perantaranya dan berdasarkan arah hambat dan arah getarnya. Gelombang berdasarkan zat perantaranya yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium perambatan, contohnya bunyi. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan, contohnya cahaya matahari. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tidak lurus dengan arah perambatannya, contohnya gelombang pada kali dan gelombang pada permukaan air. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contoh yaitu gelombang bunyi. Gelombang transversal. Ini adalah contoh gambar dari gelombang transversal. Di situ ada dituliskan panjang satu gelombang, puncak, amplitudo, lembah. Panjang satu gelombang pada gelombang transversal yaitu terdiri dari satu bukit atau puncak dan satu lembah dan biasanya disebut dengan lambda. Selanjutnya itu gelombang longitudinal. Panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal yaitu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan dan biasa disebut dengan lambda. Berikut adalah gambar dari gelombang longitudinal. Berikutnya itu rumus. Yang paling di kiri adalah rumus dari lambda atau panjang gelombang, yaitu S per N dapat menjadi V per F atau V dikali T. Rumus frekuensi. Rumus frekuensi yaitu 1 per F atau bisa juga T per N. Rumus periode yaitu 1 per T atau bisa juga N per T. Selanjutnya itu rumus cepat rambat yaitu lambda atau panjang gelombang dibagi T atau periode atau lambda dikali frekuensi. Berikut adalah contoh soal. Di sebuah sungai terjadi sebuah gelombang. Apabila dalam waktu 9 sekon, gelombang dapat menempuh jarak 12 meter, dan dalam gelombang tersebut terdapat 2 buah daun yang berjarak 98 meter, serta antara 2 daun tersebut terdapat 2 bukit dan 3 lembah gelombang. Tentukanlah panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang pada sungai tersebut. Pertama-tama kita menentukan diketahuinya, yaitu T, waktu yaitu 9 detik, S, jarak yaitu 98 meter, N, yaitu jumlah gelombang yaitu 2 bukit 3 lembah yang artinya 2,5 gelombang, 2,5 gelombang. Nah, ditanyakan yaitu lambda, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang, V. Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kita mencari lambda dengan rumus
S per N atau jarak dibagi jumlah gelombang, yaitu 98 dibagi 2,5 yang hasilnya mendapatkan 39,2 meter. Selanjutnya yaitu periode. Kita menggunakan rumus T per N atau waktu dibagi gelombang, yaitu 9 dibagi 2,5 yang mendapatkan 3,6 second. Yang selanjutnya yaitu frekuensi. Kita menggunakan rumus N per T atau gelombang dibagi waktu, yaitu 2,5 dibagi 9 yang mendapatkan 0,277 Hz. Dan yang terakhir yaitu mencari cepat rambat gelombang. Kita menggunakan rumus lambda dibagi T atau juga bisa menggunakan rumus lambda dikali F, yaitu 39,2 dikali 0,277 Hz, yaitu mendapatkan 10,8584 meter per second. Sekian dari ujian teori saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.